Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Amus Channel. Pada video ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9 MTS, yaitu bab yang ke-7, biografi tokoh pendiri organisasi keagamaan di Indonesia. Dan pada video ini kita khusus membahas tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Yang kedua, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir dengan nama kecil Muhammad Hasyim. Beliau lahir di Pondok Gedang, Diwek, Jombang, Jawa Timur pada Selasa 24 Zulqa'dah tahun 1287 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Ada sedikit kisah karomah terkait nama kecil beliau. Ketika dalam kandungan dan kelahirannya, tampak adanya sebuah isyarat yang menunjukkan kebesarannya. Pertama, ketika di dalam kandungan, Nyai Halimah bermimpi melihat bulan purnama jatuh ke dalam kandungannya. Kedua, ketika melahirkan, Nyai Halimah tidak merasakan sakit seperti yang umumnya dirasakan wanita saat melahirkan. Ayah beliau bernama Kiai Asy'ari, yakni pemimpin pesantren Keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Ibu beliau bernama Nyai Halimah. Dari garis ibu, Kiai Hasyim Asy'ari merupakan keturunan Raja Brawijaya ke-6. Adapun dari garis ayah, beliau keturunan ke-8 dari Jaka Tingkir atau Raja Pajang. Karya dan jasa Kiai Hasyim Asy'ari tidak lepas dari nenek moyangnya yang secara turun-temurun memimpin pesantren. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika berusia 15 tahun mulai mengembara untuk menuntut ilmu. Beliau belajar ke pondok-pondok pesantren yang masyhur di tanah Jawa, khususnya Jawa Timur. Beberapa di antaranya adalah Pondok Pesantren Wonorejo di Jombang, Wonokoyo di Probolinggo, Trenggilis di Surabaya, serta Langitan di Tuban. Beliau kemudian juga nyantri di Bangkalan, Madura, di bawah bimbingan Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif atau Syekhuna Khalil. Setelah sekitar 5 tahun menuntut ilmu di tanah Madura, tepatnya pada tahun 1300 Hijriah atau 1891 Masehi, akhirnya beliau kembali ke tanah Jawa untuk belajar di pesantren Siwalan Sono Sidoarjo di bawah bimbingan Kiai Haji Yakub yang dikenal menguasai ilmu nahwu dan shorof. Selang beberapa lama, Kiai Yakub semakin mengenal dekat Kiai Haji Hasyim Asy'ari hingga tertarik untuk menjadikannya menantu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang saat itu baru berusia 21 tahun pun menikah dengan Nyai Nafisah, putri Kiai Haji Yakub. Tidak lama setelah pernikahan tersebut, beliau kemudian pergi ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji bersama istri dan mertuanya. Di samping menunaikan ibadah haji di Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga memperdalam ilmu yang telah dipelajarinya serta menyerap ilmu-ilmu baru yang diperlukan. Hampir seluruh disiplin ilmu agama dipelajarinya, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW yang telah menjadi kecintaannya sejak kecil. Setelah 7 bulan bermukim di Mekah, beliau dikaruniai putra yang diberi nama Abdullah. Namun, di tengah kegembiraan memperoleh buah hati itu, sang istri mengalami sakit parah dan kemudian meninggal dunia. 40 hari kemudian, putra beliau, Abdullah, juga menyusul sang ibu berpulang ke hadirat Allah. Kesedihan beliau yang saat itu sudah mulai dikenal sebagai seorang ulama, nyaris tak tertahankan. Satu-satunya penghibur hati beliau adalah melaksanakan tawaf dan ibadah-ibadah lain yang hampir tak pernah berhenti dilakukannya. Di samping itu, beliau juga memiliki teman setia berupa kitab-kitab yang senantiasa dikaji setiap saat, sampai akhirnya beliau meninggalkan tanah suci untuk kembali ke tanah air bersama mertuanya.
Kerinduan akan tanah suci rupanya memanggil beliau untuk kembali lagi pergi ke kota Mekah. Pada tahun 1309 Hijriah atau 1893 Masehi, beliau berangkat kembali ke tanah suci bersama adik kandungnya yang bernama Anis. Kenangan indah dan sedih teringat kembali tatkala kaki beliau kembali menginjak tanah suci Mekah. Namun, hal itu justru membangkitkan semangat baru untuk lebih menekuni ibadah dan mendalami ilmu. Tempat-tempat bersejarah dan mustajabah pun tak luput dikunjungi beliau untuk berdoa meraih cita-cita, seperti Padang Arafah, Gua Hira, Makom Ibrahim, dan tempat-tempat lainnya. Bahkan makam Rasulullah SAW di Madinah pun selalu menjadi tempat ziarah beliau. Ulama-ulama besar yang tersohor pada saat itu didatanginya untuk belajar sekaligus mengambil berkah, di antaranya Syekh Su'ab bin Abdurrahman, Said Abbas Al-Maliki Al-Hasani ilmu hadis, Syekh Nawawi Al-Bantani, serta Syekh Khotib Al-Minangkabawi segala bidang keilmuan. Adapun dari Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi, ulama asal Pacitan yang tinggal di Mekah, selain mempelajari ilmu bahasa dan syariat, Kiai Haji Hashim Asy'ari mendapat ijazah sanad dalam kitab Sahih Bukhari. Upaya yang melelahkan ini tidak sia-sia. Setelah sekian tahun berada di Mekah, Kiai Haji Hashim Asy'ari pulang ke tanah air dengan membawa ilmu agama yang nyaris lengkap sebagai bekal untuk beramal dan mengajar di kampung halaman. Sepulang dari tanah suci sekitar tahun 1313 Hijriah atau 1899 Masehi, beliau mulai mengajar. Beliau pertama kali mengajar di pesantren Kedang Diwek, Jombang, yang diasuh oleh mendiang kakeknya, sekaligus tempat di mana beliau dilahirkan dan dibesarkan. Setelah itu, beliau mengajar di Desa Muning, Mojoroto, Kediri. Disinilah beliau sempat menikahi salah seorang putri Kiai Soleh Banjar Melati. Hanya saja, pernikahan tersebut tidak berjalan lama, sehingga Kiai Haji Hashim Asy'ari kembali lagi ke Jombang. Pada 26 Rabiul Awal 1317 Hijriah atau 1899 Masehi, beliau mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng bersama rekan-rekan seperjuangannya seperti Kiai Abbas Buntet, Kiai Soleh Benda Kerep, Kiai Samsuri Wanantara, dan beberapa kiai lainnya. Segala kesulitan dan ancaman pihak-pihak yang benci terhadap penyiaran pendidikan Islam di Tebu Ireng dapat diatasi. Kiai Haji Hashim Asy'ari memulai sebuah tradisi yang kemudian menjadi salah satu keistimewaan beliau, yaitu menghatamkan kitab Syekhani, Sahih Bukhari, dan Muslim, yang dilaksanakan pada setiap bulan suci Ramadan. Konon, khataman ini diikuti oleh ratusan kiai yang datang berbondong-bondong dari seluruh Jawa. Tradisi ini masih berjalan sampai sekarang. Pada awalnya, santri Pondok Tebu Ireng yang pertama hanya berjumlah 28 orang, kemudian bertambah hingga ratusan orang. Bahkan, di akhir hayat beliau telah mencapai ribuan orang. Banyak alumni Pondok Tebu Ireng yang sukses menjadi ulama besar dan menjadi pejabat-pejabat tinggi negara. Kini Tebu Ireng menjadi kiblat pondok pesantren. Di samping aktif mengajar, beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Pada tanggal 16 Sya'ban 1344 Hijriah atau bertepatan 31 Januari 1926 di Jombang, Jawa Timur, beliau mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama bersama Kiai Haji Bisri Syamsuri, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan ulama-ulama besar lainnya. Asas dan tujuan organisasi tersebut adalah memegang dengan teguh salah satu dari madhab 4, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah An-Nu'am, dan Ahmad bin Hambal, yang juga mengerjakan apa saja yang menjadikan kemaslahatan agama Islam. Kiai Haji Hashim Asy'ari terpilih menjadi Rois Akbar NU, sebuah gelar yang hingga kini tidak seorang pun menyandangnya. Beliau juga menyusun Qonun Asasi, peraturan dasar NU yang mengembangkan paham ahli sunnah wal jamaah.
Peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak hanya sebatas pada bidang keilmuan dan keagamaan, tetapi juga sosial dan kebangsaan. Sebagai bukti, beliau terlibat secara aktif dalam perjuangan membebaskan bangsa dari penjajah. Pada tahun 1937, beliau didatangi pimpinan pemerintah Belanda dengan memberikan bintang emas dan perak sebagai tanda kehormatan, tetapi beliau menolaknya mentah-mentah. Masa-masa revolusi fisik pada tahun 1940-an barangkali menjadi yang terberat bagi beliau. Pada masa penjajahan Jepang, beliau sempat ditahan oleh pemerintah fasisme Jepang. Saat menjadi tahanan, beliau mengalami penyiksaan fisik hingga salah satu jari tangan beliau menjadi cacat. Namun, pada kurun waktu itu pula, beliau menorehkan tinta emas pada lembaran perjuangan bangsa dan negara. Republik Indonesia. Ketika Belanda hendak kembali menjajah Indonesia, beliau menyerukan resolusi jihad, yakni fatwa bahwa setiap muslim wajib berjihad membela dan mempertahankan tanah air pada 22 Oktober 1945. Momen tersebut kini diperingati setiap tahun sebagai Hari Santri Nasional. Atas jasa-jasanya, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 294 tahun 1964. Beberapa karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah At-Tibyan fi Nahyi an Muqata'atil wal Aqarib wal Akhwan, penjelasan mengenai larangan memutuskan hubungan kekerabatan dan persahabatan. Adabul A'lim wal Muta'alim, akhlak guru dan murid. Al-Mawa'id, beberapa nasihat. Hadisul Maut wa Asrus Sa'ah, hadis mengenai kematian dan kiamat. Ar-Risalah at-Tauhidiyah, catatan tentang ajaran tauhid Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jasa Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang resolusi jihad telah diangkat ke layar lebar dengan judul Sang Kiai. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari wafat pada pukul 3 pagi, tanggal 25 Juli 1947, bertepatan dengan 7 Ramadan 1366 Hijriah. Jenazah beliau dimakamkan di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Refleksi. Setelah kita membahas tentang tokoh pendiri organisasi keagamaan di Indonesia, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, sekarang kalian jawab pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang kamu ketahui dari seorang tokoh bernama Kiai Haji Hasyim Asy'ari? 2. Coba deskripsikan perjalanan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam menuntut ilmu. 3. Sebutkan keteladanan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam berjuang menegakkan agama Islam. 4. Ibrah, hikmah atau pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari kisah Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Dan 5. Sebutkan wujud apresiasi kamu terhadap perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Demikian pembahasan kita tentang biografi dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.